Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas terkait dengan kata fikih di dalam disiplin ilmu Islam. Kemudian berhubungan dengan kritik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa fikih tersebut hari ini mulai mengalami degradasi makna. Secara umum benar bahwa fikih itu maknanya adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara'. Akan tetapi dalam realitas kehidupan sehari-hari, tuntutan dari fikih itu sendiri bukan hanya itu saja, tetapi harus dimasukkan ruh atau jiwa, sehingga kemudian pemahaman terhadap hukum bukan hanya mengetahui ini boleh atau tidak boleh dilakukan, tapi lebih dari itu, ruh daripada pemahaman terhadap hukum-hukum Allah itu menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Di sisi yang lain juga menimbulkan rasa takut terhadap murka Allah. Itu dua hal yang kemudian dikritik oleh Imam Al-Ghazali yang mulai hilang banyak tempat di banyak orang. Jadi orang belajar fikih hanya untuk berdebat masalah hukum halal haram, lalu tidak lagi mengarahkan orang untuk kemudian punya rasa takut kepada Allah, di sisi lain juga punya rasa cinta kepada Allah. Bahwa hukum itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membaca beberapa pandangan para ulama serta hadis-hadis Rasulullah terkait dengan makna fikih dari sisi penjiwaan, dari sisi ruhnya. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa su'ila Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah. Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah pernah ditanya. Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri ini merupakan cucu dari sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Cucu dari ibu, karena Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak perempuan namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini punya anak yang bernama Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri ini. Beliau seorang qadhi di kota Madinah di masa tabi'in. Jadi qadhi besar, ulama besar. Disebutkan oleh Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, beliau setiap hari khatam Al-Quran 1 kali. Setiap hari. Apa pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau? Ayyu ahlil madinati afqah? Wahai Sa'ad, siapakah ahli fikih, orang yang paling paham terhadap ilmu fikih di kota Madinah ini? Itu pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Lalu beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, faqala, maka beliau berkata, atqahum lillahi ta'ala, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling fikih. Ini sesuai dengan ayat di surah Al-Hujurat, ketika Allah menciptakan berbagai bangsa, berbagai suku, lalu Allah menjelaskan setelahnya, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah yang paling takut kepada Allah. Jadi bukan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling bagus bajunya, yang paling bagus kendaraannya, bukan, tapi yang paling takut kepada Allah. Di sisi yang lain ada hadis yang barangkali sering kita dengar ketika Rasulullah menyampaikan la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin wa la ajamiyyin ala arabiyyin, tidaklah orang Arab itu lebih hebat daripada non Arab, tidaklah non Arab juga lebih unggul daripada orang Arab. Dalam redaksi lain ditambahkan wala abyadha ala ahmara wala ahmara ala abyadha, tidaklah orang putih dari orang yang kulit merah dari kulit putih, yang biasa kita dengarkan putih ke hitam. Dalam satu redaksi yang paling sahih itu putih ke merah disebutkan. Illa bitaqwallah, kecuali takut kepada Allah. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Sa'ad bin Ibrahim Al-Qadhi, bahwa orang yang paling fikih itu, yang paling fakih di dalam agama itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tahu ilmu yang beragam macam, bukan hanya tahu ilmu fikih dengan luar biasa, tahu ilmu akidah luar biasa, kemudian tahu ilmu hadis dengan luar biasa. Kalau ilmu-ilmu tersebut malah justru tidak membuatnya takut kepada Allah, maka ruhnya menjadi hilang. Itulah hakikat daripada fikih, makna fikih. Faka'annahu asyara ila thamratil fiqhi, seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada buah daripada fikih itu sendiri. Wa taqwa thamratul ilmil batini, sedangkan ketakwaan itu adalah buah dari ilmu batin. Dunal fatawa wal aqdiyati, bukanlah selain daripada fatwa-fatwa dan membuat penyelesaian terhadap berbagai masalah. Jadi hakikat daripada ilmu itu yang pertama adalah punya kekuatan dari ilmu batin. Jadi ini yang saya bahasakan tadi dengan bahasa ruh, jiwa. Jadi kalau kita belajar hadis Nabi tapi kecintaan kepada Nabi tidak meningkat, rugi belajar hadisnya. Belajar ilmu Al-Quran tapi jarang baca Al-Quran, rugi belajar ilmu Al-Qurannya. Belajar ilmu fikih, kemudian sholatnya malas-malasan, belajar ilmu fikihnya jadi nggak ada manfaat. Belajar ilmu tasawuf, dengan orang ribut terus, nggak ada manfaat belajar ilmu tasawuf. Jadi itu hakikatnya. Jadi bukan hanya tahu halal haram saja, bukan hanya hafal rukun 13 dalam sholat. Kalau ditanya apa rukun sholat 13, dia hafal dari awal, dari niat sampai dengan salam dia lancar ngafalnya. Tapi hakikat daripada sholat itu dia tidak paham. Maka orang yang punya ilmu tentang rukun dan syarat sholat tidak mempunyai ruh tentang sholat, tidak ada manfaat. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sholatnya penjiwaannya luar biasa, tapi rukun syaratnya nggak terpenuhi, juga nggak ada manfaatnya. Dan karena nggak diterima. Rukun dan syarat kalau tidak sempurna, maka sholat tidak diterima oleh Allah. Sekuat apapun kita berdoa dalam sholat nggak diterima oleh Allah. Sebaliknya, rukun dan syaratnya terpenuhi, itu pun belum jaminan diterima oleh Allah. Jadi harus ada dua. Rukun syaratnya, ilmunya harus dapat, jiwanya, penjiwaannya juga harus didapatkan. Jadi dua-duanya itu harus dikombinasi. Makanya kalau kita sholat, hanya sholat saja, misalkan nih kita sholat di masjid, habis keluar ke jalan ribut sama orang. Lihat orang nyelip kita pakai motor, langsung kita maki-maki. Nggak punya mata, macam-macam lah kita ngomongin. Berarti sholatnya tadi nggak ngaruh di masjid. Yang dia sujud tadi itu nggak ngaruh ke dia. Keluar ke jalan, udah mulai itu ribut dengan orang. Enggak, berarti nggak ada manfaat dia sholat di masjid. Ya rugi saja dia sholat. Artinya ya sholat dia tidak lebih daripada gerakan badan. Tidak lebih dari itu. Sehingga tidak memberi efek dalam kehidupan. Makanya banyak orang yang masuk ke masjid, keluar ke masjid, hilang makna dari dalam masjidnya. Begitu di dalam masjid, sholatnya khusyuk banget. Begitu keluar dari masjid, kita langsung lihat realitasnya. Oh, ternyata begitu orangnya. Maka kita tahu sholatnya yang tadi di dalam masjid nggak ada efek sama sekali. Nggak memberi efeknya. Itu ruhnya yang harus dimiliki. Selain daripada ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Apakah aku boleh menyampaikan kepada kalian siapakah orang ahli fikih yang sebenar-benarnya? Qalu bala. Orang yang ditanya pun menjawab, boleh, tolong sampaikan kepada kami karena kami ingin mengetahuinya.
Qala, lalu disampaikanlah kepada mereka, man lam yuqannitin nasa min rahmatillah wa lam yu'amminhum min makrillah wa lam yu'ayyishum min rauhillah wa lam yada'il qur'ana raghbatan anhu ila ma siwa. Jadi ahli fikih itu orang yang tidak membuat orang lain, manusia secara umum itu putus asa dari rahmat Allah. Ini ada orang, katakanlah penzina, banyak sekali, umurnya 60 tahun, 50, selama 60 tahun itu udah 40 tahun dia berzina. Datang ke kita lalu bertanya, bisakah dosa saya diampuni? Udah ada pulang aja. Nggak usah datang ke saya, dosa kamu sudah terlalu banyak, nggak bisa diampuni. Itu memutuskan rahmat Allah dari dia. Padahal Allah mengatakan bahwa dosa apapun akan diampuni kecuali dosa syirik. Maka jika ada orang sejahat apapun datang ke kita lalu meminta petunjuk supaya dia bisa sampai ke jalan Allah, sejahat apapun orang itu harus diterima. Harus diterima. Kenapa? Karena Allah saja di saat dia melakukan maksiat dan kejahatan masih ngasih rezeki loh Pak. Iya dong. Dia berbuat jahat, dia bermaksiat, dia ingkar ke Allah, tapi Allah masih ngasih makan ke dia. Nah kita nggak ngasih makan, kita nggak peduli dengan hidup dia, lantas dia cuma datang memberikan satu pertanyaan kita tolak. Allah ngasih makan, Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih apapun. Kalau datang ke Allah minta tobat, Allah terima juga tobatnya. Nah sekarang pertanyaannya apa alasan kita menolak dia? Sedangkan kita tidak pernah memberikan apapun untuk hidupnya. Maka orang yang ahli fikih yang pertama, kalau ada orang yang kemudian datang untuk meminta petunjuk supaya dia bisa mendapatkan rahmat Allah, jangan putuskan jalannya. Jangan pernah putuskan jalannya, terima. Siapa tahu mungkin itulah titik balik dia kembali ke jalan Allah. Yang kedua, tidak membuat dia aman dari murka dan makarnya Allah. Jadi ada orang buat salah, lalu kita bantu, kita katakan nggak apa-apa, nah Allah kan maha pemurah, terus saja. Itu juga tidak boleh. Orang yang melakukan ingkar kepada Allah harus diingatkan dengan murkanya Allah. Makanya dalam Al-Quran ada satu tema besar, kalau kita baca dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Tema itu adalah Al-Wa'du wal-Wa'id. Al-Wa'du, janji ancaman, janji kebaikan, terkait dengan kebahagiaan yang didapatkan di hari akhirat, puncaknya masuk surga. Al-Wa'id, janji ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang ingkar kepada Allah, yang puncaknya ke neraka. Coba Bapak baca Al-Qur'an, semuanya begitu. Berbuat kebaikan Allah akan balas, ya kan? Berbuat kejahatan Allah akan cepat hisabnya. Allah akan sangat murka, Allah akan sangat pedih azabnya. Bahasanya kan semua begitu Pak dalam Al-Quran. Jadi al-wa'du wal-wa'id itu namanya. Kalau dalam tema kita belajar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran disebut dengan al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du, kata al-wa'du wal-wa'idu itu berasal dari kata wa'ada ya'idu yang artinya berjanji. Jadi al-wa'du, janji Allah kepada orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Al-wa'id, al-wa'idu, janji Allah kepada orang yang ingkar akan disiksa nanti di hari kiamat. Dua-duanya dapat janji. Maka orang yang kemudian mencari rahmat Allah tidak boleh diputus jalannya. Orang yang kemudian mendapat murka Allah tidak boleh kita kemudian melindunginya. Ini misalkan ada orang membunuh, polisi nyari, lalu kita tolong orang ini, kita sembunyikan, tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Kita tidak boleh kemudian melindungi orang yang salah. Karena itu orang yang mendapat murkanya Allah jika dilindungi, maka yang melindungi juga akan dapat murkanya Allah. Sebaliknya orang yang mencari rahmat Allah lalu menolong orang tersebut supaya dapat rahmat Allah, maka jika orang yang mencari rahmat Allah itu dapat kasih sayangnya Allah, kita yang memberi petunjuk juga akan dapat. Sama seperti misalkan bahasa dalam agama, kita beri contoh secara real. Orang yang ngasih makan orang berbuka puasa. Orang yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi dia dapat pahala untuk dirinya yang sudah berpuasa, dapat lagi pahala puasanya orang
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Sebaliknya, atau misalkan kita mengajarkan ilmu agama. Ketika kita mengingatkan orang seperti ini di majelis taklim, lantas orang ngamalin ilmu itu. Maka orang yang ngamalin ilmu itu dapat pahala, kita yang ngingetin ini juga dapat pahala Pak, sampai mati. Kalau orang yang diingetin tuh masih ngamalin, kita meninggal tuh, pahalanya masuk ke kubur kita tuh, tanpa hijab. Jadi, itu kelebihan-kelebihan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Kemudian kita tidak kemudian mencintai yang lain lebih besar daripada cinta kita kepada Al-Quran. Itu orang yang faqih yang selanjutnya. Yang disebut ahli fikih itu tidak mencintai yang lain melebihi cintanya kepada Al-Quran. Bapak-bapak misalkan nih, kita di sini kalau nunggu dari azan ke iqamah itu kan lumayan lama Pak ya. Kita lebih kurang berapa di sini? 10 menit Pak? 10 menit. Itu Bapak gunakan ngambil Al-Quran tuh. Bapak ngambil Al-Quran itu. Bapak baca Al-Quran itu. Ketika Bapak gunakan waktu itu membaca Al-Quran daripada Bapak melakukan yang lain, itu jauh lebih baik. Atau minimal ya zikir. Kalau Bapak ngafal, ya ngafal lah yang ayat-ayat yang Bapak misalkan hafal. Walaupun nanti di surah-surah pendek. An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad, Tabbat yada. Tapi dibacanya jangan dari kiri ke kanan. Bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau Bapak baca misalkan Qulhu baru baca Tabat, secara ilmu qiraah itu salah. Ada pembaca Al-Quran salah. Yang benar bacanya Tabat dulu baru Qulhu. Begitu juga di dalam sholat. Ya, imam juga jangan baca Qulhu dulu baru baca An-Nas. Baca Al-Lahab. Tapi yang benar baca Qulhu dulu baru baca An-Nas. Jadi berurutan. Karena tartib Al-Quran itu sunnah dibacanya secara tartib. Kalau misalkan ada imam yang kebalik bacanya tidak sesuai tartib, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Hanya saja tidak dapat fadilah bacaan Al-Quran bitartib. Karena tartib Al-Quran itu mukjizat. Arti mukjizat itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, dan kita tahu bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesarnya Rasulullah. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu diantara hal-hal yang membuat kita menjadi ahli fikih, meskipun kita belum tentu mengerti ilmu fikih. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya ini nggak ngerti ilmu fikih, tapi saya bisa nggak disebut orang yang ahli fikih? Kalau menggunakan pemahaman ini, maka bisa. Satu, jangan pernah putuskan jalan orang dari rahmat Allah. Yang kedua, jangan pernah membuat orang lain kemudian merasa aman dari murka dan makarnya Allah. Dan yang ketiga, nggak boleh mencintai yang lainnya melebihi Al-Quran. Nggak boleh. Nah, Bapak nih sekarang kita duduk di majelis taklim seperti ini. Ini ada 4 kelebihan yang kita miliki, Pak. Dari sisi pahala dan faedah akhirat. 4 nih dapatnya. Ini hari ini malam ini. 4 yang Bapak dapat. Satu, hanya duduk di majelis taklim saja itu sudah dapat pahala. Nggak ngapa-ngapain. Duduk saja di majelis taklim dengan niat yang baik, tulus ikhlas, tidak ada dengki, tidak ada marah ke orang lain, itu sudah dapat kebaikan. Kedua, Bapak niat itikaf, dapat yang kedua tuh. Karena apalagi di masjid kan. Tapi kalau majelis taklimnya di rumah, jangan niat itikaf. Ya, nggak boleh niat itikaf, karena itikaf tuh hanya di masjid. Boleh di rumah dalam mazhab Hanafi, hanya Hanafi saja yang membolehkan. Itu pun khusus kepada perempuan, laki-laki nggak boleh. Kenapa perempuan? Karena perempuan lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Nah, maka mazhab Hanafi, Imam Hanafi membolehkan itikaf perempuan di rumah. Laki-laki nggak boleh. Itu pun harus ada 2 syarat. Harus ada 2 syarat. Ya, pertama perempuan tadi, yang kedua harus itikafnya di tempat atau di rumah yang digunakan khusus untuk sholat. Jadi nggak boleh itikafnya di dapur misalkan. Nggak boleh, karena itu tidak digunakan khusus untuk sholat. Ini pendapat mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali tidak boleh. Semua laki perempuan yang namanya itikaf itu ya di masjid. Nah, sekarang kita di masjid. Bapak dapat yang kedua kebaikan itu. Yang ketiga zikir. Telinga mendengar pengajian, lidah berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Apa dzikir? La ilaha illallah. Atau kayaknya banyak dosa hari ini. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka penting di dalam majelis taklim, Bapak
harus menjaga adab. Itu penting sekali jaga adab dalam majelis taklim. Kenapa dijaga adab dalam majelis taklim? Karena Bapak bisa itikaf. Bagaimana cara itikaf tidak beradab? Bapak bisa berzikir. Bagaimana cara Bapak berzikir nggak beradab? Dan yang terakhir, yang keempat, faedah yang didapatkan, Bapak dapatkan ilmu, paham terhadap ilmu. Sedangkan mencari ilmu itu hukumnya wajib. 4 sekaligus. Bapak ini duduk di sini nih. Padahal ini kan lebih enak kan kita ke warung kopi ini. Jerumput kopi sebentar sambil nunggu isya itu lebih enak. Tapi Bapak tinggalkan kopi yang di kedai kopi, Bapak masuk ke dalam masjid untuk dengarkan majelis taklim. Bapak dapat langsung 4. Kalau Bapak ke kedai kopi, Bapak nggak dapat apa-apa ya, kopi itu saja yang dapat. Sama habis duit. Tapi begitu Bapak pindah ke masjid, Bapak dapat 4 sekaligus. Nah, Ustadz, saya etikaf tidak, zikir tidak, yang diajarkan ilmunya juga nggak paham-paham banget, Ustadz. Apakah saya mungkin dapat faedah kebaikan? Dapat, karena duduk di majelis taklim saja dengan niat lillahi ta'ala, tidak ngapa-ngapain, tidak dengki ke orang, tidak marah ke Allah, lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah, itu sudah dapat kebaikan. Dapat 1. Jadi ini diantara kelebihan-kelebihan yang disebutkan atau yang dimaknai secara ruh dalam kata fikih. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ahli fikih bukan hanya sekedar orang yang mengerti hukum, tapi ahli fikih itu adalah orang yang punya jiwa yang kuat, yang kaitan dan koneksinya dengan Allah sangatlah luar biasa. Nah, itu ahli fikih yang sesungguhnya, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Baik, kita lanjutkan. Walamma rawa Anas bin Malik qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Rasulullah. Kalau Malik bin Anas dibalik, Pak. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas, Imam Maliki. Pendiri mazhab Maliki. Nah, jangan kebalik-balik, jangan salah-salah. Kalau ada orang nyebut di mimbar Malik bin Anas, bukan sahabat itu. Itu tabi'in. Gurunya Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Maliki. Tapi kalau kita dengar Anas bin Malik, itu sahabat Nabi SAW, seorang yang sangat alim dan banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan begini. Li'an aq'uda ma'a qaumin. Aku duduk bersama suatu kaum. Seperti kita, Pak. Aku duduk bersama suatu kaum yadhkuruna Allah Ta'ala, yang mengingat Allah Ta'ala. Min ghuduwatin ila tulu'i syamsi, dari sejak pagi hari sampai sore hari. Ahabbu ilayya, lebih baik, lebih aku cintai, ilayya min an a'tiqa arba'a riqabin, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 4 orang budak sekaligus. Jadi aku duduk bersama orang yang mengingatkanku dan di mereka juga mengingat Allah, itu lebih aku sukai, kata Anas bin Malik, daripada aku memerdekakan budak. Padahal kan kita tahu, Pak, memerdekakan budak itu jaminannya surga. Tapi kata Anas bin Malik, duduk bersama kaum yang mengingat Allah dari pagi sampai dengan sore hari, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan budak. Artinya apa? Pahalanya lebih besar lagi. Nah, sekarang jika ada orang bertanya, ini ada jaminan nggak masuk surga? Ada, kalau kita memahami perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, qala faltafata ila Zaid ar-Raqashi wa Zaid an-Numairi wa qala. Lalu beliau menghadap ke Allah sahabatnya dari kalangan tabi'in yang bernama Zaid ar-Raqashi dan Ziyad an-Numairi. Kata beliau, lam takun majalisud dzikri mithlu majalisikum hadhihi. Tidak pernah ada majelis zikir seperti majelis kalian ini. Yaqussu ahadukum wa'adahu, di mana seseorang menceritakan nasihatnya. Ala ashabihi wa yasridul haditha sarda, atas sahabat-sahabatnya dan menyampaikan hadis. Innama kunna naq'udu, sesungguhnya kami ini duduk.
fanadhkurul iman, lalu kemudian mengingat tentang keimanan. Wa natababbarul Qur'ana, lalu kami mentadabbur Al-Qur'an. Wa natafaqahu fid din, kami kemudian mencari pemahaman terkait dengan bidang agama. Wa nu'iddu ni'amallahi 'alaina tafaqquhan, lalu kami menghitung nikmat-nikmat Allah secara benar-benar paham yang telah diberikan kepada kami. Kata Imam Al-Ghazali, fasummiya tadabburul Qur'ani wa 'addun ni'ami tafaqquhan. Dalam kalimat ini, mentadabbur Al-Qur'an dan menghitung nikmat Allah itu juga disebut dengan tafaqquh, orang yang sampai kepada pemahaman ahli fikih. Nah, ada dua poinnya, Pak. Poin pertama, ini yang kita ceritakan dari sejak awal, sudah 2 kali pertemuan dan ini pertemuan yang ketiga. Bahwa ahli fikih itu orang yang memasukkan pemahaman penjiwaan terhadap makna beragama tadi dengan koneksinya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebutan kata majelis zikir di sini bukan zikir saja, Pak. Dulu orang nyebut majelis zikir itu artinya majelis ilmu. Kapan berpisahnya majelis zikir dengan majelis ilmu? Ya zaman kita. Zaman kita berpisah majelis zikir dengan majelis ilmu. Kalau ada zikir tidak ada lagi ilmu, zikir saja kerjanya. Ada lagi sekarang majelis salawat tapi tidak ada ilmunya, salawat saja. Padahal dulu majelis ilmu itu satu dengan majelis zikir dengan majelis salawat. Satu. Kenapa? Kata yadhkurunallah, mengingat Allah, tidak hanya dalam bentuk zikir saja. Peringatan orang yang memberikan ilmu kepada orang yang mendengarkan ilmu, itu juga yadhkurunallah. Bisa jadi mengingat Allah. Jadi ada banyak media pengingatan Allah. Sehingga kemudian majelis yang baik adalah yang pertama yang memberikan kebutuhan ilmu kepada kaum umat manusia, kepada orang-orang jamaah yang mengikuti majelis tersebut. Nah, majelis ilmu dimungkinkan adanya zikir. Karena kan kalau kita duduk sambil mendengarkan ilmu kan kita bisa berzikir, Pak. Jadi telinga mendengar, hati memahami, lidah terus la ilaha illallah. Jadi ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Tapi kalau cuma zikir saja, misalkan kita la ilaha illallah bareng-bareng nih, belum tentu ada ilmunya. Karena setelah itu selesai. Biasanya ditutup dengan cara makan-makan. Kapan belajar ilmunya? Kalau kemudian majelis itu bikin lagi sesi untuk belajar ilmunya. Makanya kemudian saya sering menyarankan kepada para jamaah, jangan cuma semangat ikut majelis yang ada zikirnya saja, lalu kemudian tidak pernah ikut majelis ilmu. Karena zikir itu hukumnya sunnah, sedangkan ilmu itu hukumnya wajib. Jadi ini perbandingannya seperti sholat subuh dengan sholat duha. Orang sholat duha tapi nggak sholat subuh. Sholat idul fitri nggak sholat subuh. Yang benar sholat subuh dan sholat idul fitri, kan begitu. Ilmunya dicari, zikirnya tidak ditinggalkan. Jadi majelis ilmunya dia ikut, majelis zikirnya juga dia ikut. Dua-duanya dia ikut. Itu baru benar. Tapi kalau cuma zikir saja terus nggak ada ilmunya, jadi masalah. Nah dulu, kalau kita lihat teksnya dari kitab Ihya Ulumuddin, majelis zikir itu disebutkan untuk majelis ilmu. Karena ilmu ketika disampaikan mengingatkan orang kepada Allah. Kenapa? Karena ruhnya. Contoh. Misalkan kita bercerita tentang masalah puasa. Bercerita tentang puasa. Puasa itu kan secara, kalau kita lihat secara konteks hari-hari gitu, itu kan bukan perbuatan yang mudah. Karena biasanya kita dari pagi, apalagi bapak-bapak itu sudah pakai pisang goreng sama kopi. Nah itu buka hari itu dengan pisang goreng dan kopi. Nah sekarang nggak ada lagi pisang goreng dan kopi. Kan nggak gampang, Pak. Ya kalau misalkan seminggu sekali pisang goreng sama kopi, bayangkan kalau tiap hari pisang goreng kopi, tiba-tiba harus berhenti. Itu kan nggak hal yang mudah. Tapi kemudian kita lihat orang-orang gampang saja meninggalkannya ketika bulan Ramadan. Gampang saja nggak ngopi pagi lagi, gampang saja nggak lagi makan pisang goreng. Kenapa dia mau melakukan itu? Apakah karena masalahnya hukumnya wajib atau tidak? Bukan itu. Tapi karena Allah yang memberitahu dan Allah yang mewajibkan. Sehingga Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena orang ini, hamba-hambaku ini, dia tinggalkan kesenangannya, dia tahan syahwatnya untukku.
Apa alasannya dia tidak ngopi pagi? Apa alasannya dia tidak lagi makan pisang goreng kalau bukan karena aku? Makanya kata Allah, as-shaumu li, puasa itu untukku. Bukan untuk yang lainnya, bukan untuk orang lain. Memang benar-benar seseorang yang berpuasa itu untukku. Wa ana ajzibi, itu sebabnya aku langsung membalasnya. Maka itu sebabnya orang yang berbuka puasa itu dapat farhatan, dua kebahagiaan. Dalam hadis disebut farhatan, dua kebahagiaan. Satu bahagia berbuka puasa, ini udah lama Pak, udah kering nih perut nih, udah kering. Tiba-tiba diisi minuman Pak, subhanallah. Bayangkan kita udah nggak makan seharian, tiba-tiba dikasih teh manis panas Pak, subhanallah. Itu dunia milik kita Pak, nikmat betul dan dijamin oleh Allah itu kesenangan itu. Kesenangan orang yang berbuka puasa salah satunya waktu saat berbuka itu. Yang kedua, kesenangan ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan faedah yang luar biasa, bahkan pahalanya luar biasa. Mulutnya orang yang berpuasa walaupun bau, itu dalam pandangan Allah seperti rihul miski, bau kasturi. Padahal kita kalau misalkan sudah lama nggak makan makanan, kita duduk di samping orang itu, begitu dia ngomong asapnya nafasnya kesembur, enak dicium. Tapi dalam pandangan Allah itu rihul miski, bau kasturi. Nah, pemahaman ini yang kemudian mendorong kita untuk kemudian kuat berpuasa, semangat berpuasa. Kenapa? Karena ada Allahnya di situ. Jadi bukan karena masalah wajib dan tidak wajibnya saja, tapi masalahnya adalah Allahnya. Kembali ke titik awal tadi, supaya cinta kita ke Allah meninggi, takut kepada Allah pun juga meningkat. Itu kan tujuannya. Sehingga kemudian ibadah jadi perfect, jadi sempurna. Kalau cuma ibadah karena ini wajib, kenapa nggak buka? Nggak, dosa. Makanya banyak orang itu yang ibadah ngumpulin nabung pahala. Nabung pahala. Orang yang cuma perhatian kepada Allah, dia nggak mikir pahala dosa itu, nggak mikir. Karena pahala itu adalah pemberian Allah, bukan Allah. Apa yang dia cari? Ridho Allah. Kalau dia cari ridho Allah, dia pasti dapat pahala Allah. Tapi kalau cari pahala Allah, kita biasanya tuh bisa terjadi kesan sombong. Kalau datang ke masjid, saya tiap hari sholat di masjid. Lalu tiba-tiba ada orang yang mungkin seminggu sekali baru kelihatan ke masjid. Itu mas seminggu sekali ke masjid, tak sebanding dengan saya. Jadi sombong. Kenapa? Karena dia ngumpulin pahala selama ini, numpung pahala, deposito pahala. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia akan mengatakan, aku sholat ini karena Allah, bukan karena ingin lebih baik dari orang. Nggak peduli saya dianggap oleh orang-orang di kampung ini lebih baik, nggak lebih baik. Saya nggak peduli, yang penting saya sholat di masjid supaya Allah senang, supaya Allah sayang, supaya Allah kasih rahmatnya, supaya Allah cinta. Jadi fokusnya itu ke Allah, bukan ke manusia. Mau orang lihat dia lebih baik, nggak lebih baik, itu urusan orang. Nggak ada urusan dengan dia. Urusan dia dengan Allah. Yaitu kemudian yang membentuk orang ibadah itu lebih bagus. Inilah hakikatnya makna fikih di dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqihu fid din, ya Allah berilah dia menjadi ahli fikih dalam agama, menjadi punya pemahaman dalam agama. Karena pemahaman tadi itu, Pak, bukan hanya sekedar halal haramnya saja, tapi penjiwaan terhadap halal dan haram itu, ruhnya. Nah, dari sini kemudian kita paham ya, bahwa ada perubahan yang nyata dalam masalah penyebutan kata fikih. Orang kalau menyebut kata fikih hanya seakan-akan orang yang mengerti hukum agama saja, halal haram saja. Walaupun kelakuannya kadang-kadang menyedihkan. Halal haramnya dia pintar, tapi kelakuannya menyedihkan. Dalam hukum agama, menurut Imam Al-Ghazali itu bukan ahli fikih. Ahli fikih, ilmu hukumnya mantap. Halal haramnya dia mengerti, wajib. Ya kalau misalkan kita belajar ilmu hukum itu kan hukum dibagi dua, Pak. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i namanya. Hukum taklifi itu hukum yang mengikat suatu perbuatan terkait apakah ini wajib dilakukan ataupun tidak. Hukum taklifi itu ada 5. Ada halal, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu disebut hukum taklifi.
Nanti ada hukum namanya wadai. Hukum wadai ini dari kata wada'a, meletakkan. Artinya hukum ini disesuaikan dengan kondisi. Contoh, kita itu kalau sholat duhur itu kan wajibnya 4 rakaat di waktu duhur, betul ya? Sholat asar wajibnya 4 rakaat di waktu asar. Begitu kita sudah dalam perjalanan, sudah sampai jarak yang dibolehkan, kita boleh sholat duhur di waktu asar, boleh sholat asar di waktu duhur yang disebut dengan jamak. Kalau sholat duhur dan asarnya di waktu asar disebut dengan jamak takhir. Takhir itu mengakhirkan. Begitu juga maghrib dan isya, di isya itu takhir. Ada jamak takdim. Jamak takdim itu sholat duhur dengan asar di waktu duhur, dimajukan. Sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Nah, itu namanya jamak. Nah, itu kondisional sifatnya. Kapan boleh dilakukan? Jika kita sedang dalam perjalanan musafir. Jaraknya berapa? Jaraknya 16 farsakh. 16 farsakh. Atau disebut juga dalam kitab fikih perjalanan 2 hari 2 malam. Ada juga yang menyebutkan 4 barid. Nah, berapa 16 farsakh? Kata Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam kitab Mughnil Muhtaj, mazhab beliau Hambali, beliau katakan 1 farsakh itu sama dengan 3 amyal, 3 mil. Nah, 3 mil itu lebih kurang hampir 1,7 kilo. 1 mil. Jadi kalau misalkan 16 farsakh itu 48 mil. Jadi hampir lebih kurang 80 kilo. 80 kilo. Tetapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Ada yang menghitungnya 80,4. Syekh Ali Jum'ah mantan mufti Mesir menghitungnya 85 kilo. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh menghitungnya 88,704. Digenapkan jadi 89 kilo. Nah, itu yang biasa saya amalkan. Jadi kenapa beda-beda? Karena dulu nggak ada sistem, kan kita nggak ada lagi kan membuat berapa jauh perjalanan 1 farsakh, kan kita nggak nyebut lagi begitu. Hatta orang Arab juga nggak nyebut lagi begitu. Maka kemudian ketika menghitung, mengkonversi ke kilometer, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, Bapak mau ambil 85, 89, 80,4 ya terserah. Saya tidak mengatakan ini salah karena memang itu ada perbedaan pendapat. Cuma begini, Bapak jalan baru 40 kilo. Kalau 40 kilo itu kira-kira dari sini kemana, Pak? Bogor, 80. Begitu nyampe di Parung, jamaah sholat. Lalu ditanya orang, Anda kenapa jamaah sholat? Nah, kan saya musafir. Ya Parung itu baru 35 kilo. Gimana caranya kemudian jamaah sholat? Sedangkan musafir baru disebut musafir kalau sudah sampai masafah, jarak yang dibolehkan tadi. Kalau belum sampai jarak yang dibolehkan, belum disebut musafir. Jadi belum boleh. Nah, karena sudah sampai pada jarak itu, maka disebut dengan hukum wad'i. Hukum wad'i merubah hukum taklifi tadi yang menjadi tidak boleh, dari tidak boleh menjadi boleh. Begitu juga yang tadinya wajib menjadi haram. Contoh perempuan yang haid. Perempuan yang haid itu kan tidak boleh melakukan sholat, hukumnya haram. Perempuan kan wajib sholat, disebabkan adanya haid menjadi haram sholat. Maka haid merubah hukum sholat yang wajib menjadi haram. Perubahan ini apa kondisinya dibahas dalam hukum wad'i namanya. Jadi hukum taklifi itu nggak ketika disebut wajib nggak selamanya wajib, Pak. Puasa. Puasa itu kan wajib. Ini ada kakek-kakek udah uzur gak sanggup lagi puasa. Wajib gak puasanya? Enggak wajib. Kalau mampu ya ganti dengan fidyah. Gak perlu lagi puasa. Orang beliau uzur. Ustaz, udah gak sanggup puasa, gak ada harta lagi buat fidyah. Bagaimana? Ya sudah, bonus dari Allah. Malah dapat zakat lagi kan? Sudah tak perlu puasa, gak perlu ngeluarin fidyah karena gak ada uang, gak ada harta sama sekali, miskin betul. Fakir, bukan lagi miskin, fakir, dapat zakat lagi. Enak betul. Segitunya Islam mengaturnya. Kenapa Allah membuat hukum sedemikian perfect, sedemikian sempurna? Itu apa? Supaya kita memahami rahmat Allah. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
Saya udah tua. Makanya ada perempuan datang ke Rasulullah. Mutus satu orang, utusan, ketemu Rasulullah. Proteslah bahasanya. Ya Rasulullah, enak betul kaum laki-laki. Kenapa begitu? Laki-laki bisa sholat di masjid berjamaah, pergi ke medan jihad, mati syahid di medan jihad. Kami ini perempuan nggak bisa seperti laki-laki ya Rasulullah. Kami kemungkinan syahid di jalan Allah juga sedikit. Enak betul jadi laki-laki. Rasulullah senyum saja. Karena Rasulullah tahu ya walaupun yang nanya hanya satu perempuan, tapi ini yang nanya mesti karena ada yang nanya yang lainnya di belakang. Maka kata Rasulullah sampaikan, hanya cukup melakukan dua hal. Bagi perempuan di rumah cukup lakukan dua hal yang didapatkan oleh laki-laki di luar rumah dia dapatkan semuanya. Apa dua hal itu? Satu, amanah dengan apa yang ditinggalkan oleh suami. Harta suami, rumah suami itu amanah. Itu satu. Yang kedua, amanah terhadap anak-anaknya suami. Didik dengan baik, jaga dengan baik. Dua itu saja. Maka pahala syahid suamimu yang di luar sana bertempur tertebas pedang, kamu dapat juga di rumah walaupun tidak ada pedang yang nyampe ke tubuhmu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalimat usaha itu bukan hanya masalah kesanggupan, tapi benar-benar disesuaikan. Makanya ada ujian yang diberikan kepada si A tidak diberikan kepada si B. Kenapa? Karena pada si A sanggup. Si B belum tentu sanggup, maka Allah ngasihnya ke si A, nggak ngasih ke si B. Tapi ada ujian pada si B yang tidak diberikan kepada si A. Karena untuk memenuhi kriteria tadi. Maka jika kita paham hakikat ini, maka kita tahu bahwa pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pengaturan yang terbaik. Terima dengan ikhlas. Bapak kaya, terima keikhlasan itu, beri keikhlasan dengan kekayaan yang Bapak berikan. Caranya bagaimana? Jangan pelit. Bapak miskin, terikhlas dengan kemiskinan yang Bapak miliki. Bagaimana? Tidak banyak. Begitu Pak. Nggak banyak komplain. Aduh, ma Allah nih nggak cinta, nggak sayang. Itu tetangga, sholat ke masjid aja seminggu sekali pas Jumat doang. Tapi hartanya banyak. Saya tiap hari seminggu, sehari 5 kali ke masjid. Makan aja susah. Nah ini jadi masalah. Ya kan? Ikhlas. Nah itulah yang namanya fikih, makna fikih di dalam Islam. Waktu sudah habis, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas kalimat yang lain terkait dengan pemahaman itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان